Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Para pemirsa rahimakumullah di mana saja berada. Apabila kita dikehendaki oleh Allah menjadi ulama, apabila kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi santri, apabila kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya, menjadi orang yang diberi kecukupan oleh Allah dalam hal duniawiyah. Dan apabila kita dikehendaki oleh Allah menjadi pelajar, dan apabila kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi masyarakat, jadilah kita menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah. Jadilah kita semua menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan untuk meninggalkan semua apa yang Allah larang. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah karena takwanya. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, bertakwalah kita kepada Allah di mana saja berada. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridha-Nya, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, hadaniyallahu wa iyyakum. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama matalul mu'min kamathalin nahlah." Sesungguhnya perumpamaan orang mukmin itu adalah seperti halnya lebah. In akalat thayyibah. Lebah apabila makan, maka yang dimakan oleh lebah adalah sesuatu yang baik, yang halal. Wa in wada'at thayyibah. Dan apabila lebah mengeluarkan sesuatu, maka yang dikeluarkan adalah sesuatu yang baik, yaitu madu. Wa in waqa'at ala audin nahrin lam taqrah. Dan apabila lebah itu bertempat tinggal, maka tempat yang ditinggali oleh lebah itu tidak dirusaknya. Para pemirsa rahimakumullah, hadaniyallah wa iyyakum. Bisakah
kita hidup di dunia ini menjadi orang yang baik? Bisakah kita hidup di dunia ini menjadi orang yang bermanfaat? Bisakah kita hidup di dunia ini menjadi orang yang berguna, memberi manfaat kepada sesama? Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Gambaran orang yang beriman kepada Allah itu adalah seperti halnya lebah. Lihat oleh kita. Bagaimana kehidupan lebah? Begitu luar biasa. Apabila lebah itu makan, maka yang dimakan itu adalah baik. Yaitu sari-sari bunga. Lihat. Tidak ada satu ekor lebah yang makan sesuatu yang kotor. Setiap apa yang dimakan oleh lebah itu adalah yang baik. Ini maknanya bahwa kita sebagai hamba Allah yang beriman, makanlah yang halal. Minumlah yang halal. Pakailah yang halal. Dan tempat tinggalilah oleh kita yang halal. Kalau kita bisa berbuat hal yang demikian, maka berbahagialah kita. Baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberinya surga. Mudah-mudahan kita semua bisa makan yang halal. Mudah-mudahan kita semua bisa memakai pakaian yang halal. Mudah-mudahan kita semua bisa menempati tempat yang halal. Dan yang kedua, sesuatu yang dikeluarkan oleh lebah itu adalah thayyibah. Wa in wada'at thayyibah. Apa itu? Madu. Renungkan oleh kita semua. Satu-satunya binatang yang mengeluarkan sesuatu madu itu cuma lebah. Ini maknanya. Apabila kita itu merasa memiliki suara, bisa berbicara, keluarkanlah suara kita, berbicaralah kita. Baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Dengan pembicaraan yang baik. Dengan pembicaraan yang indah. Dengan pembicaraan yang penuh akhlakul karimah. Lepas daripada yang namanya caci maki. Keluar dari hal-hal yang menjelek-jelekkan orang. Bukankah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Dan disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengeluarkan sesuatu ejekan kepada orang lain, itu belum tentu orang yang kita ejek. Orang yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Oleh karenanya, kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berbicara, berbicaralah dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kepada hambanya yang memohon untuk bisa berbicara dengan baik.
Para pemirsa rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Begitu pula makna madu yang berikutnya adalah apabila kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala tenaga, keluarkanlah tenaga kita itu di jalan yang diridhai oleh Allah. Tasarufkan kelewat tenaga kita di jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna daripada madu. Para pemirsa rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Dan juga apabila kita diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun kita miliki, keluarkan di jalan yang Allah ridhai. Keluarkan di jalan yang diridhai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Semua apa yang kita keluarkan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan semua harta benda yang kita keluarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Dan makna madu yang selanjutnya adalah lihat lebah. Ketika dia hinggap di atas ranting atau di mana, sesuatu yang ditempati oleh lebah itu tidak akan dirusak. Tidak pernah dirusak. Sesuatu yang ditempati oleh lebah tetap utuh dan terjaga. Ini mengingatkan kepada kita semua, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Bertempat tinggallah kalian semua di muka bumi ini, dimanapun kita bertempat tinggal. Jangan sekali-kali membuat kerusakan. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan. Berkait dengan masalah demo yang saat-saat ini sedang marak. Silahkan wahai bangsa Indonesia untuk berdemo apabila kalian merasa tidak ada kepuasan. Tapi ingat, jangan sekali-kali berbuat anarkis. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan. Perbuatan merusak itu bukan sifatnya kita hamba Allah yang beriman. Perbuatan merusak itu bukan pekerjaan kita orang-orang yang beriman. Lihat, lebah. Adakah sesuatu yang dirusak oleh lebah? Tempat yang ditinggali oleh lebah? Tidak ada. Tidakkah kita merasa malu dengan lebah? Seekor lebah, binatang, kok bisa berbuat baik, tidak merusak? Kok bisa? Lalu di mana pemikiran kita? Kalau saja kita berbuat kerusakan dengan alasan demo lah, dengan alasan apalah, silakan semua alasan itu kalian kemukakan. Yang namanya demo. Tapi ingat, berdemolah dengan cara yang baik. Berdemolah dengan cara yang santun. Jangan disertai dengan kerusakan. Jangan disertai dengan mencuri. Itu tidak boleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Dan ingat satu lagi. Keistimewaan lebah adalah
ketika lebah itu dirusak, ketika tempat lebah itu dirusak, tanpa hak, tanpa jalur yang benar, maka lebah tidak pernah merasa gentar. Lebah tidak pernah merasa takut untuk menghadapi orang yang merusak itu. Kemanapun orang yang merusak itu lari, dikejar oleh lebah. Tapi ingat, lebah mengejar orang yang merusak itu tetap dengan menggunakan jalan yang baik. Ini maknanya, kita serahkan kepada yang berhak. Dalam hal ini pemerintah yang punya kewajiban untuk menindak orang-orang yang berbuat jahat itu. Kita semua sebagai rakyat hanya berhak untuk memberitahu, untuk melaporkan, tapi untuk ketentuan hukumannya itu kita serahkan kepada pemerintah yang berhak. Para pemirsa rahimakumullah, semoga dengan rahmat Allah kita semua menjadi warga Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan dalam kehidupan kita ada di dalam rahmat Allah. Sehingga apapun yang kita keluarkan, semua itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, semoga kita di dunia mendapatkan rahmat Allah, dan kelak di akhirat juga mendapatkan rahmat Allah. Sekian renungan yang Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Al-Fakir khususnya, umumnya bermanfaat untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.